memperhatikan amalan-amalan sunnah ketika di dalam bulan Ramadan dan dikerjakan dengan maksimal. Contoh berbuka, Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu bi khair ma'ajjalul fitra. Masih saja manusia dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka. Jangan ditunda. Kapan azan langsung buka. Jangan ditunda. Meskipun tundanya baca Quran, jangan. Contoh yang lain, masalah berbuka juga. Karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutabat, fa illam yakun rutabat fa tamarat, fa illam yakun tamarat hasawatin min ma. Rasul SAW kalau berbuka dengan rutabat, dengan kurma yang masih basah, sudah matang tapi masih basah, belum kering. Kalau tidak ada itu, baru beliau dengan kurma yang disebut dengan tamar, kurma yang sudah kering. Kalau tidak ada itu, maka dengan air. Ustadz, bukanya begitu aja? Enggak. Boleh dengan yang lainnya, akan tetapi didahulukan dengan ini karena beliau, karena mencontoh Nabi Muhammad SAW. Ini para ikhwah. Lihat lagi bersahur. Bersahur, ya, dianjurkan kita memperhatikan masalah sahur, di antaranya mengakhirkan waktu sahur. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada, kalau tidak salah, Usamah ibnu Zaid, kam kana baina salati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa baina sahuri? Berapa jarak antara sahurnya Rasul dengan salat subuh beliau? Kana qadru 50 ayah. Seperti orang baca 50, dalam riwayat yang lain 60 ayat. 60-50 sekitar 15 sampai 20 menit. Antara azan dengan sahur dia 20 menit. Itu waktu paling utama bersahur. Kenapa demikian? Karena ini sesuai dengan petunjuk Allah dalam Al-Quran. Lihat ayat-ayat tentang puasa. Kalau tidak salah di ayat 185. Allah berfirman surah Al-Baqarah, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, tidak menginginkan kesulitan. Dengan bersahur di akhir waktu itu akan menahan apa yang kita makan. Kemudian di pagi hari, di siang hari kita masih tahan. Allah menginginkan kemudahan bagi kita, tidak menginginkan kesulitan. Satu. Yang kedua, bersahur dengan tamar, kurma yang kering. Saya pernah nonton video, beliau mengatakan puasa adalah proses detoksifikasi, pengeluaran racun yang ada pada alat pencernaan. Ini videonya berbahasa Arab, seorang dokter meneliti proses detoksifikasi, pengeluaran racun dari pencernaan, sehingga ketika sudah keluar racun-racunnya, maka tumbuhlah sel-sel pencernaan yang baru. Makanya kalau orang bersahur, maka dia dengan kurma tamar yang kering. Agar apa? Agar makanan yang dicerna oleh sel-sel yang baru tadi masih lama dia, masih sampai siang, masih bisa, masih kuat kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'mas sahurul mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahur orang beriman tamar, kurma yang masih kering. Sedangkan untuk berbuka puasa, karena ketika puasa, ya, alat pencernaan kita tidak ada yang dicerna karena sedang puasa, akhirnya menghasilkan sel-sel yang baru yang lemah dia, ya, tidak sekuat yang lama, maka ya kita dianjurkan untuk berbuka puasa mencontoh Rasul dengan apa? Dengan memakan makanan yang lemah seperti kurma rutop. Itu mudah dicerna, tidak sakit perut. Ini sebagian ada yang kadang berbuka langsung batuk bukanya. Gorengan, bukan haram, saya tidak mengatakan haram. Ya. Yang keras-keras, batu misalkan, apa. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah.